Ini adalah bagian keempat dari serial video pupuk organik cair Super Verde yang sekaligus menjadi serial penutup dari keseluruhan metode pembuatan pupuk Super Verde. POC yang dibuat kali ini dapat diaplikasikan dengan dua fungsi, yaitu sebagai pembenah tanah dan pupuk daun. Langkah awal yang harus dilakukan adalah menyiapkan humus bambu yang bisa dengan mudah kita jumpai di bawah rumpun tumbuhan bambu. Humus bambu merupakan sisa pelapukan dari daun, ranting, batang, dan akar bambu. Humus bambu merupakan tempat hidup bagi berbagai mikroorganisme yang dapat menguntungkan tanaman, seperti cendawan Trichoderma viride, Rhizobacteria, dan bakteri pelarut fosfor, yaitu Pseudomonas boraces. Kumpulkan humus bambu sebanyak minimal 2 kg. Berikutnya, siapkan juga minimal 1 kg kompos hijau. Dalam video ini, yang digunakan adalah ampas sisa pembuatan pupuk Super Verde NPK komplit yang sudah dibuat sebelumnya. Kompos hijau ini berfungsi sebagai starter. Siapkan juga nasi dingin sebanyak minimal 500 gram. Jangan menggunakan nasi basi, karena nasi basi biasanya sudah tercemar oleh mikroba lain yang bisa saja merugikan. Tempatkan nasi dalam wadah yang memiliki rongga di samping maupun di bawah. Penggunaan nasi ini dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan. Lalu sediakan 200 ml air, efektif mikroorganisme, sprayer mini, dan bak berukuran sedang. Masuk ke langkah-langkah pembuatan. Ratakan seluruh kompos hijau di atas alas, semisal karung, karpet, dan sejenisnya. Selanjutnya, siapkan sprayer mini. Masukkan 200 ml air dan 5 ml E4 ke dalam sprayer. Kocok hingga merata. Lalu semprotkan secara merata di atas kompos hijau tadi. Pastikan benar-benar rata sehingga kompos menjadi lembab. Tempatkan kompos yang sudah dispray di dalam wadah bak. Lalu, masukkan humus bambu di bagian atasnya. Padatkan sedikit dengan tangan. Selanjutnya, letakkan nasi di bagian atas humus bambu. Diamkan selama 4-5 malam. Diamkan di tempat yang teduh dan tidak terkena sinar matahari langsung. Jangan lupa, tambahkan penutup kain di atasnya. Setelah 4-5 malam, periksa nasi. Jika nasi sudah ditumbuhi hifa dan mengeluarkan aroma tape, ganti nasi tersebut dengan nasi yang baru. Lalu, masuk ke proses selanjutnya. Siapkan wadah yang memiliki tutup dan dapat ditutup rapat. Lalu, masukkan nasi yang sudah ditumbuhi hifa ke dalam wadah. Tambahkan 150 gram gula merah dan 700 ml air. Aduk dan ratakan nasi ke dalam larutan. Setelah itu, tutup rapat dan diamkan selama 10-15 hari sampai nasi berubah menjadi cairan seutuhnya. Setelah 10-15 hari atau saat nasi sudah sepenuhnya berubah menjadi cairan, masukkan larutan ke dalam wadah botol. Untuk membuat pupuk daun, masukkan 500 ml larutan ke dalam botol. Kemudian, masukkan juga 500 ml POC Super Verde NPK komplit. Lalu,
kocok hingga merata. Pengaplikasian dapat dilakukan dengan cara dispray menggunakan berbagai jenis sprayer dengan dosis 10 ml per liter air. Sementara untuk pembenah tanah, larutan dapat langsung dilarutkan dengan air tanpa mencampur dengan bahan apapun. Dosisnya adalah 20 ml per liter air atau 200 ml per 10 liter air. Selanjutnya, aplikasikan pada saat 1 minggu sebelum penanaman atau pada saat persiapan lahan. Cara pengaplikasian adalah dengan disiram merata di atas tanah calon tempat penanaman. Setelah penyiraman, segera tutupi areal penyiraman dengan mulsa organik seperti rumput atau jerami. 1 minggu setelahnya, lahan siap untuk ditanami. Larutan POC yang dihasilkan memiliki banyak keunggulan karena kaya akan mikroba baik yang sangat berguna untuk menunjang pertumbuhan tanaman, dan yang pasti dapat membantu mencegah tanaman dari serangan berbagai hama dan penyakit. Selain itu, larutan POC ini juga memiliki daya rekat yang cukup baik sebagai pupuk daun. Demikian pemaparan tentang POC Super Verde pembenah tanah dan pupuk daun. Seperti yang sudah disampaikan di awal, bahwa bagian keempat ini adalah bagian terakhir dari seluruh serial pupuk organik cair Super Verde. Semoga seluruh serial video ini dapat memberi manfaat untuk semua penonton. Terima kasih.